Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan untuk kita semua, yaitu dua nikmat yang tidak terlupakan, itu nikmat iman dan nikmat sehat. Hingga sampai saat ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari pendidikan agama Islam yang insyaallah yang bertema dengan kiamat sugro. Thayyib. Wahai adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di antara kita pasti sudah mengetahui yaitu tentang kiamat sugro. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro itu adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di muka bumi ini. Ketika manusia masih berada di dunia ini. Yaitu kiamat sugro, yaitu bisa juga disebut dengan kiamat kecil. Dan kiamat kecil yaitu seperti halnya dengan kematian. Kita semua pasti mengetahui tentang kematian. Dan semua manusia juga pasti bakal mengalami dengan namanya kematian. Taib. Sebelum manusia memasuki alam kubur atau alam barzakh, ya, maka ia akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Surat Al-Imran ayat 180-85. Dan apa sih yang dinamakan kematian tersebut? Kematian itu adalah proses terpisahnya ruh dari jasad. Jadi di dalam tubuh kita ini mempunyai ruh, atau yang bisa diistilahkan dengan nyawa seseorang. Jadi kalau kematian yaitu adalah proses perpisahannya, terpisahnya nyawa atau ruh
dari mana? Dari jasad kita. Itu adalah pengertian dari kematian. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Fajr ayat 27 dan 28. Setiap kematian juga diawali dengan apa? Sakaratul maut. Pasti semua orang bakal juga mengalami yang namanya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari apa? Kematian. Tidak akan pernah bisa menghindari yang namanya kematian. Dan dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, pasti kita bakal juga mengalami yang namanya kematian. Dan kematian juga pun tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Tidak bisa diperlambat atau dipercepat karena Allah sudah menentukan atau mencatat di lauhil mahfuz. Thayyib. Sakaratul maut. Sakaratul maut yaitu apa sih yang dimaksud sakaratul maut? Sakaratul maut ialah saat-saat terakhir ruh berada dalam jasad, atau detik-detik terakhir nyawa kita atau ruh kita berada di dalam jasad kita. Jadi sebelum ruh terpisah dari jasad, yaitu ada detik-detik terakhir yang apa? Nyawa itu berada di dalam jasad kita. Itu yang dinamakan sakaratul maut. Ya. Dan hamba yang beriman itu akan melewati sakaratul maut dengan apa? Dengan mudah. Insyaallah dengan mudah. Dan diterangkan di sini dalam sebuah hadis, yaitu pada saat sakaratul maut, orang mukmin akan didatangi dua malaikat. Ya. Orang mukmin akan didatangi oleh siapa? Oleh malaikat. Yang dimana malaikat tersebut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut apa? Mencabut nyawa kita. Lalu roh hamba tersebut dibawa apa? Dibawa menghadap sang pencipta, yaitu menghadap sang Khalik, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memerintahkan malaikat tersebut untuk mengembalikan roh itu di dalam mana? Di dalam jasadnya. Ya. Juga memerintahkan agar hamba itu diberikan kenikmatan. Kenikmatan di mana? Di dalam kubur, di alam kuburnya sampai hingga menjelang hari kiamat nanti. Adapun manusia yang kafir, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, akan sangat tersiksa ketika dia apa? Sedang menghadapi yang namanya sakaratul maut. Malaikat maut datang dengan wajah yang seram, menyeramkan, dan bengis. Pintu langit tidak terbuka. Untuk siapa? Untuk roh jasad, untuk roh atau nyawa dari seorang kafir. Orang yang kafir. Kemudian roh itu dilemparkan kemana? Dari langit ke bumi. Allah melemparkan roh itu dari langit ke bumi hingga kembali ke dalam kuburnya, yaitu ke dalam kubur orang kafir. Lalu hamba tersebut mendapatkan apa? Azab sampai hingga hari kiamat tiba. Itu yang namanya apa? Sakaratul maut. Thayyib. Kemudian setelah melewati sakaratul maut, kita juga akan mengalami akan mengalami yang namanya di alam barzakh atau alam kubur.
Alam barzakh atau alam kubur adalah alam yang berada setelah kehidupan dunia dan sebelum akhirat, sebelum kiamat. Ustaz ulangi ya. Alam barzakh atau alam kubur adalah alam yang berada setelah alam dunia dan sebelum kiamat. Itu adalah alam barzakh atau alam kubur. Allah Ta'ala berfirman dalam suratnya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh atau kubur yang menanti mereka sampai datangnya hari kiamat atau hari kebangkitan. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara min wa in lam yanju min fama ba'dahu asyaddu min. Apa yang dimaksudkan hadis tersebut yaitu kubur merupakan persinggahan pertama menuju alam akhirat. Barang siapa yang selamat dari siksa atau fitnah kubur, ya, dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan baginya. Dan barang siapa yang tidak selamat darinya, yaitu selamat dari fitnah dan siksa kubur, maka yang setelahnya lebih berat baginya. Hadis Hasan yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kemudian manusia yang telah dikubur nanti, ya, ia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu datang kepadanya dua malaikat. Dua malaikat tersebut pasti kita mengetahui ya. Malaikat siapa? Yaitu Munkar dan Nakir. Untuk apa malaikat tersebut datang kepada kita? Yaitu untuk menanyakan tentang siapa Tuhannya, siapa Tuhanmu. Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa nabi yang diutus kepadamu. Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Wa ma kitabuka, dan apa kitab sucimu. Itu akan ditanya di alam barzakh atau alam kubur nanti oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Apabila seorang nanti di alam kubur tersebut bisa menjawab, maka ia akan mendapatkan nikmat di dalam alam kubur tersebut atau alam barzakh tersebut. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat, maka ia akan mendapatkan azab, ya, sampai datangnya hari kiamat. Dan tidak ada jaminan seorang yang dimana seseorang tersebut hafal sewaktu dia hidup di dunia, tidak ada jaminan seorang tersebut bisa menjawab waktu di alam barzakh atau alam kubur nanti. Ya. selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah orang tersebut bakal bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan kedua malaikat. Akan tapi sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Thayyib. Setelah kita melewati
alam barzah atau alam kubur, ada yang namanya juga azab kubur. Ya. Apa sih bentuk-bentuk azab kubur tersebut? Di antara lain yaitu yang pertama ya, yang perlu kalian ketahui, mayit dihimpit oleh kuburannya sendiri. Jadi kuburan tersebut itu apa? Semakin sempit dan sempit. Ya, dihimpit oleh kuburan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kondisi kuburnya itu sangat gelap. Ya. Kuburannya itu tidak ada sama sekali cahaya, gelap, dan tidak ada yang menemani kita sendiri. Kemudian yang ketiga apa? Diperlihatkan padanya pintu-pintu neraka dan apa? Bau-bau neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia juga bakal merasakan hawa panasnya dan bau neraka juga. Itu yang keempat. Merasakan hawa panas dan bau neraka. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Ia selalu ditemani oleh apa? Oleh amal buruknya sewaktu di dunia. Amal buruk itu berwujud manusia dengan rupa yang sangat buruk dan menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan azab kubur ini juga terus berlangsung sewaktu manusia tersebut berada di dalam kubur, di alam kubur, sampai datangnya hari kiamat nanti. Kemudian setelah melewati azab kubur, ada juga yang namanya nikmat kubur. Ya, pasti semua orang menginginkan yang namanya mendapatkan apa? Nikmat kubur nanti suatu orang tersebut sudah meninggal. Apa sih yang dimaksud nikmat kubur tersebut? Kuburnya yaitu yang dimasukkan di sini yang pertama, kuburannya akan terang dan diluaskan sejauh mata memandang. Terang dan diluaskan sejauh mata kita memandang. Jauhnya sampai ke mana Ustaz? Wallahu a'lam. Kita gak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian dia akan melihat pintu surga. Ya. Pintu surga dan tempatnya apa? Kelak di dalamnya nanti. Dan dia juga bakal bisa mencium bau surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tersebut. Dan dia pun akan ditemani oleh siapa? Oleh amal baik, amal solehnya dia sewaktu dia di dunia, yang berbentuk manusia yang berwajah apa? Tampan dan menyenangkan. Itu adalah nikmat kubur nanti. Kemudian setelah kita melewati nikmat kubur, ada juga yang namanya tanda-tanda kecil terjadinya apa? Terjadinya kiamat nanti. Ada dua tanda terjadinya kiamat nanti. Yang pertama, tanda-tanda kecil, dan yang kedua yaitu tanda-tanda besar terjadinya kiamat. Apa sih tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang? Ini ya, yang perlu kalian ketahui. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang ada 3 poin. Yang pertama yaitu apa? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya apa? Wafatnya beliau. Itu yang pertama. Tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang lagi. Yang pertama itu. Dan yang kedua apa? Yang kedua, terbelahnya bulan, kemudian apa? Kemudian bersatu lagi. Insyaallah. Terbelahnya bulan, kemudian bersatu lagi. Sebagaimana yang disebutkan di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Silakan nanti dibaca ya. Kemudian
tanda-tanda yang sudah terjadi dan tidak akan terulang. Yang ketiga yaitu apa? Munculnya api dari mana? Dari daerah Hijaz yang menarangi sampai daerah apa? Daerah Irak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan Bukhari wa Muslim. Kemudian ada juga tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Sudah terjadi tapi terulang terus. Apa tanda-tanda tersebut? Yang pertama, banyak yang sekarang kita alami ya sekarang, banyak terjadi peperangan dan kemaksiatan. Kita pasti sudah mengetahui kan? Apalagi di zaman sekarang, peperangan dan kemaksiatan sudah terjadi di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terulang. Ya, terulang terus, terulang dan terulang. Kemudian yang kedua apa? Munculnya para pengikut Dajjal. Yang dimana para pengikut tersebut mengaku sebagai apa? Sebagai nabi. Na'udzubillah min dzalik. Dan menerima wahyu dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tanda-tanda yang ketiga, yaitu tanda yang bakal terjadi terus, meskipun sudah terjadi dan bakal terulang, yaitu apa? Timbulnya ujian pada ajaran Islam dan umatnya. Seperti apa? Pembunuhan terhadap Khulafaur Rasyidin. Siapa sih Khulafaur Rasyidin? Ada 4. Ya, Abu Bakar, Utsman dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Dan terjadinya apa? Terjadinya perpecahan di antara kaum muslim. Itu sudah kita dapatkan di zaman sekarang juga. Kemudian yang keempat yaitu apa? Banyaknya ulama yang meninggal dunia. Nah, ini kita sudah mengetahui di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi. Banyak ulama-ulama di dunia, yang terlebih khususkan di Indonesia ini, banyak yang meninggal. Dan urusan di masyarakat dipegang oleh yang bukan ahlinya. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Kemudian yang kelima, kedurhakaan terhadap orang tua semakin banyak. Jadi anak durhaka pada orang tua tuh banyak banget yang kita temuin sekarang. Sampai-sampai seorang anak itu menjadikan orang tua tersebut sebagai apa? Sebagai budak untuk dia. Dan orang-orang miskin juga berlomba-lomba membangun rumah mewah tingkat ini. Kalian harus perhatikan tanda-tanda yang sudah terjadi dan terus dan diulang. Itu adalah sebuah tanda yang akan terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian tanda-tanda yang pasti akan terjadi ada 2, yaitu kembalinya Jazirah Arab menjadi daerah yang mana? Daerah yang subur. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu umat Islam terkumpul di mana? Di dalam kota Madinah. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang Ustadz sampaikan di pertemuan ini, yaitu di hari ini, pembelajaran hari ini. Apabila kalian menemukan salah kata atau perbuatan dari Ustadz, mohon dimaafkan karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan kebenaran otomatis datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.